Selamat siang semuanya. Ya, pertama-tama saya jelaskan apa itu HSK. Ya, H itu adalah Hanyu, S itu adalah Suiting, K itu adalah Kaosun. Artinya Han itu adalah Mandarin, Suiting itu adalah standar, Kaosun itu adalah ulangan. Jadi artinya adalah ulangan standar Mandarin. Ya, adapun HSK dimulai pada tahun 84, timnya baru dibentuk, ya, dan baru disebarkan ke dunia adalah pada tahun 91. Ya, saat itu telah ditetapkan bahwa HSK itu menjadi sebuah standar untuk masuk ke Universitas China. Ya, dan lebih-lebih lagi pada tahun 90, ya, HSK telah merevisi cara ulangannya, yaitu dari fokus menguji pengetahuan bahasa berubah menjadi kemampuan komunikasi bahasa. Ya, sejak itu membuat terobosan besar dalam ini konsep ujian bahasa Mandarin. Ya, dan juga akibatnya, ya, perubahan ini diterima oleh sangat baik oleh seluruh dunia. Ya, boleh katakan seluruh negara yang ada di dunia ini itu ikut HSK. Ya, adapun HSK itu diuji dibagi dari 6 tingkat. Ya, ada tingkat pertama, HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, dan HSK 6. Ya. Dan HSK itu juga memenuhi, ya, standar dunia, ya, ada standar CLPS, ada juga standar CEF yang bisa dibaca, ya. HSK 1 itu sama dengan A1, HSK 2 dengan standar A2, ya, HSK 3 sama dengan level B1, HSK 4 sama dengan B2, HSK 5 sama dengan C1, dan HSK 6 sama dengan standar C2. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kalau anak-anak memperoleh HSK 1, apa yang bisa dia lakukan? Ya, at least dia bisa ini, ya, bisa basic need, ya, bisa meet the basic need. Ya, kalau HSK 2 can communicate with a simple, ya, with a simple and routine Mandarin. Ya, sedangkan HSK 3, ya, lebih maju lagi, ya, dia udah bisa, ya, bisa dalam akademi, ya, dalam profesional talk dia udah bisa lakukan, ya, especially lagi HSK 4, ya. HSK 4 kalau anak-anak sudah memperolehnya, dia udah berhak untuk mengajukan atau memohon beasiswa ke China khususnya, ya, untuk belajar, ya. Terlebih-lebih kami, ya, sekolah harapan bangsa, ya, punya kesempatan yang lebih bagus lagi buat anak-anak, ya. Kita punya jalur khusus, terus kita punya jalur khusus, yaitu dengan hubungan baik, ya, yayasan kami dengan kedutaan China. Makanya kita setiap tahun mempunyai jaka, ya, 5 siswa boleh memperoleh beasiswa untuk seluruh SHB 5 siswa untuk dapat beasiswa. Terus ini adalah suatu luar biasa, ya, dari 200 lebih kurang seluruh Indonesia, tapi kita sudah memiliki hak 5 siswa untuk bisa bersekolah di China. Ya. Sayang kalau masih dilewati. Betul, ya, betul sekali, Bu. Jadi mempelajari pelajaran Mandarin dan apalagi mendapatkan HSK itu bisa untuk tiket lah, ya, untuk bisa sekolah lebih baik, mendapatkan kesempatan lebih baik. Ya, apalagi, ya, kita SHB ini telah menetapkan, ya, HSK sebagai bahan pelajaran di sekolah kita. Ya, selain siswa bisa dapat beasiswa, siswa juga bisa dapat nilai sekolah sehari-hari, ya, juga siswa bisa punya sebuah standar untuk mengejar, gitu, ya, cita-cita, gitu, ya. Dan selain itu, ya, HSK juga bisa digunakan oleh masyarakat sekarang, ya, umumnya sekarang banyak lowongan kerja yang butuh, ya, anak-anak memiliki sertifikat HSK. Ya, mungkin seperti yang TOEFL atau IELTS, ini lebih ke bahasa Mandarin, sehingga sangat penting, ya, loh, saya, bahwa nggak cukup kayaknya kalau standar itu hanya dia. Betul. Mumpung anak-anak yang di SMP itu bisa
ayo masih punya banyak waktu untuk menyiapkan lebih baik. Betul. Ya, saya. Betul. Oke, kemudian setelah HSK biasanya persiapan apa loh? Ya, setelah HSK mungkin mereka tuh harus ini ya, apply beasiswa kalau mau kuliah ke China, ya kalau apply ke China selain harus mempunyai ya itu ya, kalau udah dapat mereka tuh harus ada dapat ini ya, misalnya izinnya atau ini ya, terima atau bukti penerimaan sekolah gitu. Ya, letter of acceptance. Ya, letter of acceptance yes, from the campus. Dan mungkin untungnya karena ada lose ya. Betul, jadi kita bisa support mereka untuk ini memperolehnya. Ya. Betul. Oke, kemudian mungkin nanti Lose bisa menambahkan dari beberapa tampilan exposure seperti apa sih yang kalau kuliah di luar negeri. Ya, oke, nanti kita bikin nanti bisa ini ya, suatu ini ya, kesaksian dari ini ya, teman-teman yang udah memperoleh beasiswa itu. Mungkin sedikit contoh nih adalah alumni kita yang awal itu mendapatkan beasiswa ke China. Mungkin untuk penyemangat adik-adik yang di SMP atau yang bilang, aduh susah belajarnya. Ini kakak Valen ini mulai belajarnya kelas 10 karena baru gabungnya di kelas 10. Dan kakak Valen berhasil. Betul. Bahkan masuk ke medical di Shanghai Jiaotong. Dan juga suatu universitas yang terkenal juga kan ya, boleh katakan outstanding of China. Yes. Ini mungkin beberapa gambar yang bisa jadi penyemangat buat adik-adik kelas 8 dan jadi kebanggaan kita semua bahwa everything is possible. Yes. If you really want. Yeah, if you really want, if you work hard. Iya. Work smart. Dan ini alumni yang berikutnya itu adalah Rania yang juga dibimbing ya khusus malah oleh Lose. Mungkin Lose bisa cerita gimana proses bimbingnya supaya yang adik-adik yang kelas 8 terutama ini bisa dengar. Ya, kalau untuk belajar adalah ya day by day ya, jadi misalnya kita udah susun suatu program untuk teman-teman ya yang kalau mau belajar HSK kita udah kasih yang namanya pocket list ya yang kamu harus kuasain day by day kan ya itu tidak sulit buat anda ya ini cuma butuh ya sehari cuma kuasain 5 vocabulary udah cukup ya dengan didampingi tambahan ini ya ya ini ya grammarnya ya kalau anda mau latih day by day saya percaya ya tidak hanya 3 tahun ya kan anda bisa capai ya, kemudian kita ada Christian yang baru aja lulus mungkin adik-adik kenal lah ya adik-adiknya juga ada masih di SMP kita jadi semua itu bisa kalau mau punya tekad apalagi ini aku mau dapat beasiswa aku mau belajar Mandarin supaya punya keterampilan yang lebih Lose dan semua guru dan komunitas di Sekolah Harapan Bangsa akan senang sekali untuk bisa membimbing dan juga mengantarkan sehingga kalian bisa sukses. Ya, seperti ini ada ujian yang ambil math untuk jurusan ini. Ini Lose juga bimbingnya ekstra ya. Yes. Tapi saya salut ya dengan semangat Christian ya. Ya dengan dia berkali-kali jatuh bangun ya tapi dan hari ini dia sukses ya mendapatkan beasiswa. Jadi nah gak seru ya kalau misalnya kita udah cerita udah dengar tadi gimana paparannya seperti apa sih SMA di SAB seperti apa sih persiapan HSK seperti apa program-program Mandarin lainnya nggak cuma HSK sebenarnya ada banyak tapi mungkin anak kelas 8 sudah tahu cuma yang khusus HSK dan kenapa kalian harus melakukan HSK ini kita lebih ingin tekankan supaya ada tujuan nggak cuma harus beasiswa nggak mau beasiswa ya nggak apa-apa it's your right tetapi paling tidak kalau lulus dari SKB keterampilannya lebih itu yang kita harapkan itu juga sebagai suatu tolak ukur buat diri anda untuk belajar ya suatu prestasi yang akan lagi. Nah, nggak seru kalau kita nggak dengar ya cerita-cerita dari alumni tadi.
Jadi kita akan mulai beberapa kisah-kisah dari kakak-kakak alumni kalian yang mendapatkan beasiswa. Ini contohnya Ellen ini setelah kuliah di sana, pengalamannya seperti apa, mungkin kalian bisa baca dari slide ini. Dan juga foto-fotonya, ketemu teman-teman baru, pengalaman-pengalaman baru, dan nanti akan ada ceritanya sendiri yang akan kita simpan nanti di videonya ya, bisa kita lihat bersama-sama. Ya, ini Rania, dia aktif dalam kegiatan perkumpulan mahasiswa yang ada di Indonesia di China, di Beijing ya. Jadi ikut aktif dalam kegiatan 17-an atau ini Culture Day itu yang dilakukan di sana. Adalah beberapa pengalaman-pengalaman selama kuliah di Tiongkok ya. Persiapannya yang pertama pasti siapin semua dokumennya, tapi mostly semua dibantuin sama guru, jadi nggak usah khawatir gimana banget. Cuman yang jelas harus persiapin mental semua, persiapin diri sendiri, persiapin bahasanya semua, ya untuk semaksimal mungkin bisa kesana. Pasti jadi lebih mandiri karena jauh dari orang tua, jadi bisa ngurus semuanya sendiri juga, harus berani ngomong di sana. Dan ya sebenarnya nggak usah khawatir gimana sih, pasti di sana juga banyak yang karena beasiswa, jadi ada teman-teman beasiswa lain juga, ya kita jadi saling bantu satu sama lain sih. Waktu ikut acara-acara di sana, acara-acara yang udah dibikin sama sekolah, itu kayak pertama kalinya ikut culture-nya mereka, jadi kayak excited, seneng gitu, apalagi kita ngerayainnya langsung di sana gitu loh, jadi lebih seneng. Terima kasih buat SHB, buat semua dukungan dari guru-guru, buat Miss Indra juga, buat kesempatan yang udah dikasih sama saya, buat saya dapat beasiswa ke China ini. Dan saya harap kedepannya saya bisa ngelakuin lebih baik lagi. Buat adik-adik kelas, jangan takut buat ke China, yang jelas. Karena di sana nggak seperti apa yang kayak orang bilang kayak di China ternyata kotor atau apa, enggak, semua itu nggak ada sama sekali. Jadi di sana enak dan bisa bikin lebih mandiri, lebih enjoy ngerasain hidup sendiri, pasti asik. Itu baru yang talent ya, kita dengar lagi ya, nanti simpen pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa ditanya jawab. Oke, sekarang kita dengerin kakak Rania. I personally think that it's a really great thing for SHB to offer this scholarship because it could make and create a great opportunity for their students to learn and continue their studies in China without having to worry about the tuition and the living expense and so on, because it's all covered by the scholarship. I was first interested in the scholarship because of the things that it offers, because it covers my full tuition and then it also covers the living expense. So I thought it would be a waste if I didn't take the opportunity to get this scholarship. The teachers helped me a lot in terms of preparing for this scholarship. First of all, they helped me prepare for my HSK, and then they also helped me do the online registration, and then they also guide me on which major suit me best so that I wouldn't get confused later on. My experience so far in university has been really great because I get to meet different kinds of people from all over the world, and then I get to be exposed
to new environments. I get to step out of my comfort zone, and I've been learning a lot of new things through my experience in university. Doing online classes during this COVID-19 pandemic has been a bittersweet situation because at one side I get to stay at home with my family. I can still be close to them, but on the other side sometimes the system lags and sometimes I couldn't really hear the clearly what the teacher is saying, so it has been a bittersweet situation for me. Dengan gaya masing-masing loh. Tapi paling tidak bahwa satu yang sama bahwa jangan lewatkan, don't waste your opportunity. Itu Christian kasih satu, kita dengerin dulu satu lagi yang spesial dari Saya sangat terharu pada hari ini bahwa anak saya setelah dididik di SHB selama ini telah menjadi anak yang mandiri dan mampu sekarang untuk dikuliahkan ke luar negeri dengan beasiswa. Dengan penuh kebanggaan saya ucapkan terima kasih kepada SHB School Pondok Cabe. Kebetulan saya punya anak ada 4 sudah di SHB semua, dan sampai detik ini pun masih di SHB, dan sampai lulus pun tetap di SHB. Kami berpesan kepada adik-adik SHB, anak-anak di SHB ke depan supaya lebih bersemangat lagi, lebih banyak belajar, sehingga akan mendapatkan beasiswa seperti ini. Oke, dari pertanyaan yang sudah kami dapatkan, itu ada 2 loh, terutama 1. Kalau yang pengen lebih dari 1, padahal jatah cuma 1 gimana? Itu. Terus yang kedua, kalau nggak mau ke China, apakah masih perlu belajar lebih tentang HSK? Mungkin
bisa langsung dulu ya. Oke. Saya coba tanggapi ya pertanyaan pertama ya. Pertama. Ya, kalau anak-anak kepingin ke China banyak peminatnya gimana ya? Padahal jatah cuma ya, satu. pada jatah kita cuma satu ya. Tidak terluput kemungkinan ya, jadi kita bisa membantu lewat beberapa misalnya ya boleh karena perwakilan ya Universitas China yang di Indonesia ya, kita bisa kontak mereka untuk memberikan ya siswa-siswa kita kesempatan untuk bisa ke sana. Oke. Ya. Oke. Itu adalah salah satu Ya. bentuk bantuan kita ya, Ya. sama pendampingan kita supaya apa? Kan seru kalau banyak angkatan yang rame-rame berangkat. Kita tahu mungkin tidak se-eksklusif yang ditawarkan oleh pemerintah Tiongkok, tapi paling tidak ada kebanggaan bahwa tetap mendapatkan bentuk beasiswa yang mungkin parsial atau sebagian, dan juga kemudahan lainnya. Ya. Jadi jangan patah semangat kalau jatah misalnya masih cuma satu, tapi yang minat lebih dari. Selain itu, pertanyaan yang paling umum nih, Lotro. Aku nggak suka, Lotro, nggak mau ke China. Tapi apakah harus tetap HSK? Ini sebagai contoh, kalau saya kasih sedikit contoh ya. Kebetulan, ini hanya kebetulan 2 minggu yang lalu, saya diteleponin oleh salah satu dulu staf saya. Ya, waktu itu kita ngobrol, dia mengatakan, sayang ya, itu hari Lausu pernah sarankan saya untuk ambil HSK, tapi saya tidak ambil. Itu yang membuat saya katakan nyesal ya, buat dia nyesal. Kenapa? Karena ya kesempatan dia buat jadi manajer di suatu perusahaan joint venture China Indonesia. Itulah kesempatannya yang dia kehilangan. Itu salah satu. Ya, sedikit ini ya, itu pasti. Itu kenyataan. Ya. Itu satu itu. Yang kedua, itu karena memang di Sekolah Harapan Bangsa kita ingin ada benchmark, ada standar yang supaya menjadi target. SMP paling enggak, selesai SMP paling enggak kalian HSK 2 ya. Atau syukur-syukur bisa HSK 3. Betul. Kenapa stop di HSK 3? Kalian lebih terampil gitu ya. Lebih terampil dan lebih bisa punya dasar yang lebih baik dalam berbahasa Mandarin. Kalau nanti di tingkat SMA, misalnya nggak mau ikut beasiswa juga nggak apa-apa. Memang itu tidak paksaan ya. Tetapi bahwa kalian sudah punya dasar yang lebih baik, apalagi murid dari SHB internal. Kalau nanti di SMA menyelesaikan 4 dan 5, itu tidak terlalu waktunya, kalian masih bisa atur. Gitu. Dan memang kalau anak baru yang di SMA, itu lain lagi, kita akan berikan dispensasi, tidak harus di 3 atau 4, karena kan banyak dari sekolah luar juga. Tapi kalau anak yang dari SHB, kita harapkan, ayo punya target, punya standar yang lebih baik, karena sudah dididik di sekolah ini. Itu sebenarnya dua pertanyaan. Ya, minimal lah ya. HSK 3. Betul. Di SMA. Kalau SMA bisa HSK 3, syukur HSK 4 sampai 6, karena ada di modern line itu sampai HSK 6. Itu hebat sekali. Betul. Jadi misalnya enggak pun kalian udah bisa jadi tutor. Betul. Minimal. Ya, minimal, yes. Iya. Jadi see, you can even have your own pocket money from your own work, from your own skill. Itu yang ingin kita bekalkan ke anak-anak SMP. Dan semoga kalau kakak-kakaknya juga dengar, biar lebih semangat lagi ya. Begitu acara besok hari ini. Ada pertanyaan lagi kah? Sepertinya ada lagi nggak? Oke, mungkin dari Lausa harapannya apa nih untuk anak-anak? Ya, harapan Lausa adalah kalian semua bisa mencapai apa yang kalian inginkan, yang aku inginkan ya. Ya, menguasai Mandarin adalah suatu kebaikan ya. Kenapa tidak ya? Kalau kamu melamar kerja nantinya, teman kamu cuma bisa buat satu bahasa asing, kamu punya satu lebih lagi. Itu yang saya lihat. Ya, dan kesempatanmu akan jauh lebih besar dibandingkan temanmu yang cuma hanya kuasai satu bahasa asing. Ya,
sekarang di dunia ini hanya kosa satu bahasa asing, udah agak heran. Ya, semua orang udah bisa bahasa Inggris, ya kecuali bahasa asing yang lain. Ya, ini coba pesan saya. Ya, Miss. Terima kasih Lotte. Terima kasih. And thank you everyone for staying with us. And we'll wait for the next SKB. Bye bye. Oke, 再见。再见。